battleship Missouri, 53,000-ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony marking the complete and formal surrender of Japan. In the Bay of Tokyo itself, the United States destroyer Buchanan comes alongside, bringing representatives of the Allied powers to witness the final capitulation. General of the Army Douglas MacArthur, Supreme Allied Commander for the occupation of Japan, boards the Missouri. Fleet Admiral Nimitz, Pacific Fleet Commander, and Admiral Halsey welcome MacArthur and his Chief of Staff, General Sutherland, aboard. Admiral Nimitz escorts General MacArthur to the Missouri's veranda deck, where the 20-minute ceremony is to take place. It is Sunday, September 2nd, 1945. Cameramen and reporters of many countries record this historic moment as United Nations military leaders crowd aboard the Missouri and examine souvenir cards bearing the Japanese flag, special mementos of the occasion. And now, in a Navy launch, the Japanese surrender party arrives. They are headed by aged Mamoru Shigemitsu, Foreign Minister of the Japanese Surrender Cabinet, who was wounded by a Korean patriot in Shanghai years ago and walks on an artificial leg. The Japanese delegation lines up on the opposite side of the surrender table from the Allies. A war which had entered its 8th terrible year in China, which had raged for 3 years and 9 months for America and Britain, which was the brutal, costly eastern half of the most horrible worldwide war in human history, is now within minutes of ending for good. General MacArthur speaks. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. The issues involving divergent ideals and ideologies have been determined on the battlefields of the world, and hence are not for our discussion or debate. The terms and conditions upon which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted are contained in the instrument of surrender now before you. Mr. Shigemitsu comes to the surrender table. These dramatic first pictures were made by newsreel war correspondents and Army and Navy cameramen and were specially flown back from Tokyo. The time is 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. With a traveling microphone, the war is over. The Japanese have surrendered. The victory has been won. It's official from the White House. You just heard Bob Trout. President Harry Truman has announced the end of the war. The Japanese have accepted our conditioned reply. Setelah mendengar siaran dari radio itu, Sultan Syahrir langsung memberitahu berita tersebut kepada para pemuda lain. Kira-kira bagaimana cara agar Indonesia cepat merdeka? Ya, kita harus segera mempercepat kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada keperluan apa saudara kesini? Saudara-saudaraku, ada berita menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerang Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio luar negeri. Itu berarti terjadinya kekuasaan di dalam negeri kita. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak menguasai lagi negara kita.
karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Dan sekutu belum sepenuhnya menguasai negara kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita secepatnya mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk cepat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju soal Anda, Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pemuda pun memulai rapatnya. Rapat pun akhirnya selesai. Para tokoh pemuda kembali pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Mas Karnonya ada di dalam. Memangnya ada apa ya? Begini, Bu. Jadi kami ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh ya sudah, ayo silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya akan makan dulu ya, Kang Masnya. Baik, Bu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang, mereka tak ingin berbicara penting katanya. Soekarno dan Fatmawati pun menghampiri para pemuda itu. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Biar sekalian saya ambilkan. Air putih saja, Bu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya ada apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami menginginkan untuk Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan bagi kita yang baik untuk segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan tadi kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Hatta? Setuju. Tak lama para pemuda pun sampai di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ya? Ada di dalam. Kebetulan sekali. Para tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu, tokoh-tokoh tua juga ada di sini? Iya ada, seperti Bung Hatta dan lain sebagainya. Maaf ya jadi kasihkan ngobrol kayak gini. Mari masuk. Iya. Silahkan duduk ya. Ya sudah, kalau begitu saya panggilkan dulu ya Kang Masnya. Silakan Bu. Fatmawati pun menghampiri suaminya yang sedang berada di belakang. Akhirnya Soekarno dan Soebarjo menghampiri para pemuda tersebut. Maaf Bung, lagi-lagi kamu mengganggu waktu Anda. Tidak apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami ingin mempercepat untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa langsung menyetujui permintaan Anda tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung mengadakan rapat ini tanpa anggota PPKI. Yang saya takutkan adalah Jepang mengetahui informasi ini. Kita tahu kan bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dengan urusan ini. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi-tapi yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa para pemuda dan tokoh Bung berada di sini? Tidak apa-apa, saya senang baru datang kembali. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar, kalau tidak salah, mereka-mereka ini ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya benar sekali, itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui, saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan tanpa para pemuda? Ayo kita bicarakan dengan tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Lalu bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan pemuda itu duduk di serambi belakang. Baiklah. Para pemuda dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu, karena ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Bung Hatta. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita tidak mengetahui kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kita yang mengetahui terlebih dahulu. Jadi maksud Bung, kita tidak mewujudkan keinginan mereka? Benar, karena yang saya takutkan nantinya akan terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah kalau begitu, ayo kita sampaikan berita ini kepada para pemuda. Ayo kita hampiri mereka. Kemudian, para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Silakan, Bung. Silakan juga, Bung. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian tetap ingin pada pendirian kalian, maka saya persilahkan untuk mencari tempat yang lain. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pada pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Hatta tetap tidak setuju atas usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya pada berita itu. Begini saja, saya usulkan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera diasingkan keluar Jakarta untuk menghindari pengaruh Jepang. Apakah kalian menyetujui-nya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Bagaimana kalau kita serahkan tugas ini kepada Latif? Karena Latif adalah anggota PETA. Baiklah, saya akan pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau mereka berdua kita bawa saja ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu tempat pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Apa kalian menyetujuinya? Bagus, saya menyetujui. Tidak lama kemudian, ia sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak, malam-malam begini bertemu kemari? Maaf Bu, saya tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang saya bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi saya minta maaf. Ah iya, tidak apa-apa. Mari silahkan masuk. Terima kasih Bu. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sebentar ya, saya panggilkan dulu Kang Bosnya. Oh ya, hampir lupa. Bung Hatta kebetulan juga sedang mengingat di sini. Katanya mereka ingin membicarakan keinginan para pemuda. Apakah saya perlu memanggilkan Bung Hatta juga? Iya Bu, silakan. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Bung Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya tidak ditawari minum? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh iya, Tuan mau minum apa? Ah, ngerepotin Bu, tidak usah. Terima kasih. Biasa saja, jadi Tuan mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal.
Ya sudah, kalau begitu saya ke belakang dulu ya. Katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Memangnya hal apa? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Kedatangan saya memang berkaitan dengan tadi siang. Begini Bung, sebenarnya saya ditugaskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Kerawang, Kenapa kami harus pergi keluar kota? untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Kalau kamu tidak mau, Sekarang Tuan bukan waktunya untuk berdebat. Ayo cepat ikut saya. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kalau begitu saya akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, kamu harus pamit dulu. Kamu masih ingin pergi bersama pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa perasaan saya akhir-akhir ini tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju atas usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Atau aku bunuh kau. Apa kamu seperti ini? Apaan kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini secepatnya, tetapi Bung Karno menolak. Ya saya tahu itu, tapi tidak begini jalannya. Lagi pula jika Kang Mas tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan. Lalu dengan jalan bagaimana lagi? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita selesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakini para pemuda agar kembali merundingi dengan Soekarno dan Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Saudara Syairul Fares, sebaliknya kalian jangan menahan Soekarno dan Bung Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kalian bicara pelan-pelan, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Bung Hatta. Apakah yang membicarakan dapat dipegang? Yang kami inginkan, kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan membantu meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Ayo, baiklah kita berangkat. Setelah sampai, mereka langsung berangkat menuju hotel dan Handels, tepatnya di Jakarta. Maaf Tuan, apakah ada kamar yang kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar di sini sudah penuh. Oh begitu, terima kasih. Kata resepsionis, kamarnya penuh. Bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Ia adalah teman karib saya yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau seperti itu, mari kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat sore. Ada apa tuan-tuan sekalian datang kemari? Apakah bisa bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, tunggu sebentar. Saya panggilkan dulu Tuan Laksamana Maeda. Prajurit Jepang itu pun meminta izin kepada Laksamana Maeda. Silakan masuk, Tuan Laksamana Maeda ada di dalam. Tolong para pemuda tunggu di luar, biar saya dengan tokoh tua yang masuk ke dalam. Selamat sore, Tuan. Selamat sore semuanya, silakan duduk. Terima kasih. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerangnya Jepang terhadap sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut?
Kami mendengar dari salah satu pemuda, katanya dia mendengar berita tersebut dari salah satu radio luar negeri. Berita tersebut memang benar, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang yang kami bingungkan Tuan, para pemuda terus mendesak kami agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Tuan menyetujuinya? Bolehkah kami meminjam rumah Anda? Boleh. Memangnya untuk apa? Kami telah sepakat, jika berita itu benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu besok. Apakah Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Lalu, persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat naskahnya bersama di sini. Biar saya menulisnya. Baiklah. Bagaimana, Bung? Apakah naskahnya sudah selesai? Sudah. Maaf, apakah saya Timilik bisa menulis naskah ini? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketikkan naskah ini dengan cepat. Baiklah, Bung. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Saya setuju, karena mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju, itu lebih baik. Nah, sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah gimana tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Kami sudah menyiapkan tempat untuk kita membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan teks proklamasi ini di lapangan Ikada, maka akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Ya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Saya setuju, Pak. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan kita saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, karena naskahnya sudah selesai disusun, bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat saja? Lihat, kalian begitu lelah. Besok paginya kita berkumpul di rumah Soekarno. Kami semua sudah lelah, sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan yang telah mengizinkan. Ah, tidak apa-apa. Ya sudah Tuan, kami pamit pulang dulu. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah menunggu di luar. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda membacakan proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Ya sudah, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu sebentar lagi. Kan sudah pukul 10. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah, itu kan sebagai simbol kalau kita sudah merdeka. Tapi benderanya belum ada, Bung. Ya sudah, biar saya mengurusnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah, Bung, biarkan saya yang mencari yang benderanya. Saya permisi dulu. Ya silahkan, Cita Carir, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bung. Saya permisi dulu, Bung. Ibu Fatmawati dipanggil oleh Bung Karno. Baiklah, saya akan ke sana. Ada apa kamu memanggil saya? Bu, tolong jahitkan bendera merah putihnya di sini. Bukankah ibu mempunyai kain merah putih? Entahlah, tapi seingatku kain itu sudah ibu jadikan. Pokoknya kamu minta sekarang jahitkan benderanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telah lama menunggu saya. Tidak apa. Lagi pula persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan untuk apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit benderanya. Sebentar lagi juga beres. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula tiang untuk benderanya. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke atas panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Keren banget Itu merupakan kabar gembira. Aduh, apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Ada monyet. Kita buat naskahnya bersama di sini. Tidak apa-apa. Ya. Maafkan semua. Besok paginya kita berkumpul di rumah Bung Karno, tunggu apa lagi? Dikejar lagi. Enggak. Bagaimana Bung? Apakah naskah? Enggak. Canda baik. Bagaimana? Ini. Sekali lagi saya minta maaf. Oh iya, tidak. Si lagi ketawa, Radi jangan. Gue ketawa, gue ngeliat ke atas. Sudah. Bahwa kami Pulang dah. Gua nggak pakai kacamata. Lu. Kan kedua tokoh nasionalis itu agar menyetujui asal Usul.